Baik Miss Alfia, jadi untuk materi kita malam hari ini kita masuk ke buku dan bisa dibuka juga bukunya itu yang skill satu. Jadi skill satu dan Iya, skill 2 itu sebenarnya masih satu kategori sih. Nah, kalau di buku untuk judulnya itu adalah subject dan verb gitu kan, skill satu itu. iya, Nah, jadi kita akan belajar strategi mengerjakan soal structure cuma untuk yang strategi dasar gitu. Untuk skill satu, strateginya adalah subject dan verb. Maksud dari subject dan verb ini adalah sebuah kalimat itu harus ada subject dan verbnya. Jadi kalau nggak ada subject dan verbnya ya incorrect. Oleh karena itu nanti kalau di soal kita harus bisa mengidentifikasi bagian dalam kalimat tersebut yang hilang yang mana. Mungkin subjeknya atau predikatnya. Untuk strateginya yang pertama, identifikasi soal terlebih dahulu. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan agar kalimatnya menjadi lengkap? Ya, jadi harus dianalisa dulu, lihat bagian yang kosong. Nah, kita perhatikan di sini, kalau yang kosong di awal, ya, pertama sendiri itu kosong, dan setelahnya itu kok diikuti sebuah predikat atau verb, maka bisa dipastikan itu kurangnya pelakunya atau subjeknya. Dan kita harus tahu sebuah subjek itu harus menggunakan kata benda. Kata benda itu bisa orang, bisa barang, atau hewan. Ya, jadi jawabannya di sini harus menggunakan kata benda karena subjek memang menggunakan benda. Itu kalau yang kosong di depan. Terus yang berikutnya, kalau yang kosong itu juga di depan, tapi setelahnya kosong ini kok kata benda, maka yang kurang dua, subjek dan predikat. Karena kalau kata benda itu di belakang itu fungsinya jadi objek. Tapi kalau kata benda di depan itu fungsinya jadi subjek. Nah, jadi ini ada perbedaan setelah titik-titiknya. Dan selanjutnya kalau yang pertama sendiri itu ada kata benda dan kata benda ini pasti jadi subjek. Setelahnya kosong, ya kita bisa memastikan itu kurangnya adalah predikatnya. Dan yang terakhir, kalau kalimatnya sudah lengkap, SPO-nya sudah ada, tambahkan saja aksesoris. Aksesoris itu bisa menggunakan kata keterangan, kayak menggunakan preposisi seperti in, at, on, to, dan lain sebagainya. Maka kita harus bisa mengidentifikasi bagian mana yang kosong. Selanjutnya adalah eliminasi jawaban yang tidak tepat. Nah, jawaban yang tidak tepat seperti apa? Misalkan yang pertama ini kan kurangnya subjek. Dan nanti kalau misalkan di pilihan ganda ada predikat lagi muncul, maka nggak perlu dijawab. Kenapa? Karena yang diperlukan hanyalah sebuah subjek. Kalau misalkan di pilihan ganda ada kata sifat, cuma kata sifat saja ya, nggak usah dijawab karena sebuah subjek harus menggunakan kata benda. Ini adalah strategi yang skill satu. Kira-kira ada pertanyaan, Miss? belum. Belum. Terus hal-hal penting di sini yang pertama adalah subjek harus menggunakan kata benda. Kata benda itu bisa berupa orang, bisa hewan, nama tempat, atau benda itu sendiri. Bisa juga subjek menggunakan kata ganti benda seperti I, you, we, they, he, she, dan it. Itu juga termasuk subjek. Terus yang berikutnya predikat, karena kemarin kita sudah belajar jenis kalimat, maka pastikan dulu predikatnya ada rumusnya. Predikat itu bisa menggunakan predikat aktif, kalimat aktif itu bisa menggunakan verb satu, bisa juga verb 2, menggunakan verb ing jangan lupa dikasih to be, menggunakan verb 3 jangan lupa dikasih have, has, sama had. Itu. Ini kalau yang aktif. Kalau yang pasif itu menggunakan to be dan verb nomor 3. Kalau kalimatnya nggak bermakna kegiatan itu namanya kalimat nominal, kata kerjanya cuma pakai to be saja. Dan ini to be macam-macamnya seperti ini. Gitu. Jadi kita nanti harus bisa mengetahui predikatnya karena itu inti kalimat di situ.
Untuk ciri-ciri verb, yang pertama dari artinya. Kalau kita tahu arti dari sebuah kata, kita bisa mengetahui verb. Nah, arti verb itu ya bermakna kegiatan atau memberitahukan aktivitas. Terus biasanya berakhiran ed. Ini hanya untuk mempermudah. Berakhiran ing, tapi jangan lupa dikasih to be. Berakhiran en, kayak written. Ini verb nomor 3, tapi jangan lupa ada have-nya. Is, am, are, was, were itu juga termasuk kata kerja. Have, has, ate itu juga termasuk kata kerja. Jadi kita bisa mengetahui verb dari arti dan akhiran katanya. Terus selanjutnya, posisinya. Jadi posisi predikat itu pasti setelahnya subjek. Tapi kalau di soal biasanya enggak langsung. Kadang ada kata keterangan dulu kayak ini nih. John here is happy. Nah ini setelah John langsung here. Here ini kata keterangan. Walaupun ada kata keterangan, pasti posisi verb setelahnya subjek. Itu. Kalau kata keterangan tinggal hilangkan aja. Terus yang selanjutnya, ciri-ciri verb itu biasanya diikuti oleh objek. Objek itu kata benda di belakang. Kalau ada kata benda di belakang, sebelumnya biasanya adalah sebuah kata kerja. Nah, ini untuk mencari verb seperti itu. Objek itu juga terbuat dari kata benda, tapi posisinya berada di belakang. Gitu ya. I meet John. Nah, ini ada John, ini kata benda, karena di belakang ya ini verb, objek. Prepositional phrase. Nah, ini prepositional phrase itu hanya istilah kata keterangan. Cuma kata keterangan ini terbuat dari preposisi. Ini preposisi in, at, to, with. Dan preposisi itu banyak. Jadi kalau ada preposisi awalan kayak gini, ini sama belakangnya satu. Jadi kata keterangan ini tinggal anggap aja nggak ada karena ini cuma tambahan. Terus pola kalimat itu bisa SPOK atau SPK. Ini contohnya. Nah, sekarang kita langsung praktek di sini. Tadi kalimat harus ada subjek dan predikat. Analisa ini soalnya yang kosong di mana. Ini yang kosong di mana, Miss? Di depan, di tengah, atau di belakang? Depannya. Berarti kurangnya apa? Subjek. Kayak jawabannya yang mana berarti? Subjek harus menggunakan kata benda. Yang mana? Iya. The Kennedy half dollar. Ya, jadi yang tepat jawabannya yang A. Kalau yang B, Bravo itu ada tambahan kata kerja ya. Featured itu nanti predikatnya 2. Iya. Kalau yang C itu adalah kata keterangan. Kalau yang D itu ada penghubung. That itu kalau ada that-nya penghubung, kalimatnya harus 2, sebelah kirinya that dan setelahnya that. Jadi nggak bisa pakai yang D. Terus yang kedua, example yang berikutnya, bla 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 was ringing. Nah itu kurangnya apa, Miss? Subjek lagi. Subjek lagi. Tapi di sini kan ada tambahan to be ya, was. Iya. Nah, berarti kurang subjek. Kalau was ini untuk tunggal atau jamak? Tunggal. Berarti jawabannya yang mana? C. C. Iya. Jadi di sini ada 2 kata benda ya, the bells dan the phone. Tapi ini jamak, jadi nggak bisa. Kalau loudly ini kata keterangan. In ini juga keterangan nggak bisa. Oke, selanjutnya ini yang depan kan sudah ada kata ya. Newspaper ini Iya. benda bukan, Miss? Iya, benda. Nah, berarti setelahnya kosong, berarti kurangnya adalah verb. Nah, mana pilihan ganda yang verb? Yang umum aja dulu. Verb B. mana? B, iya. B. Terus, oke, selanjutnya the plane bla 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 landing. Nah, ini subjeknya sudah ada. Eliminasi pilihan Ada. ganda yang nyebutin subjek lagi, jangan dijawab. Berarti jawabannya yang mana? D. Iya, will be. Nah, ini verb ing harus ada tambahan to be. Ini ada to be, ini ada to be, ini ada to be, tapi kalau A sama B nanti subjeknya 2. Kalau C nanti predikatnya jadi 2. Descending sama landing, berarti pakai to be yang D aja. Oke. Ini juga sama seperti tadi. Saya kira udah bisa lah ini. Nah,
Terus ini nanti ada exercise, Miss. Jadi exercise-nya itu menganalisa kalimatnya ini correct atau incorrect seperti kemarin, tapi kita lagi fokus kalau sebuah kalimat harus ada subjek dan predikat. Nanti kalau subjeknya nggak ada ya salah, predikatnya nggak ada salah, double ya salah, rumusnya predikat tidak benar juga salah. Nah, saya contohkan nomor 1. Jadi kita analisnya kata per kata aja, Miss. Last week ini keterangan, anggap nggak ada. When ini verb nomor 2. Jadi ini predikat aktif. Jadi kalimat ini masih kurang subjek, makanya jawabannya itu incorrect. Terus yang nomor 2 kita lihat sampai belakang di sini. Nah, ini kata kerjanya adalah can be obtained. Berarti sebelumnya di sini harus ada subjek. Nah, subjek itu harus menggunakan benda yang berdiri sendiri. Nah, ini adalah subjeknya, schedule. Ini predikatnya. Kalau yang tengah ada of-nya, ini cuma keterangan. Berarti sudah lengkap, maka jawabannya correct. Tulisnya. Yes. Nah, kira-kira ada pertanyaan, Miss? Belum. Belum. Oke, jadi ini untuk latihan nanti. Terus selanjutnya ini kalau di buku ada ini. Di buku ada exercise 1. Selesai ini untuk yang skill 1 dan skill 2. Sudah selesai. Oke, mungkin ada pertanyaan? Belum sementara. Belum ya? Kalau belum, coba nomor 3 dulu. Nyoba satu aja di nomor 3. Kira-kira nomor 3 ini correct atau incorrect, Miss? Satu persatu. Incorrect. Incorrect. Kurang apa kira-kira? Verb. Iya, verb. Di sini baru ada subjek dan objek. Ini available. Ini tengah-tengahnya, ini hanya keterangan. Karena diawali oleh preposisi semua. On, terus lagi ada at. Available, ini kata berakhiran ble, ini sifat. Berarti harusnya disambung pakai to be. The job, bla 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 bla, is available. Harusnya seperti itu. Terus yang nomor Yeah. 4. Correct. Correct. Mana predikatnya? Has provided. Oke. Kemarin kalau menggunakan have, has, did itu setelahnya diikuti verb nomor berapa? Verb nomor 3 ya. Nah, ini verb nomor berapa ini? Pertama. Pertama, berarti rumus predikatnya salah. Salah. Oh Iya. iya. Nah, ini harusnya ditambahkan ed, has provided. S-nya ganti d. Jadi ini nomor 4, predikatnya ada tapi salah ya, tetap salah misalnya. Iya, iya. Oke, nomor 5, correct incorrect. Correct. Iya, correct itu can be open itu pakai to be sama verb nomor 3 itu kalimat pasif. Terus nomor 6, cari subjek dan Incorrect. predikat. Incorrectnya kenapa kira-kira? Gak ada. Bentar. Contains. Nah, berarti correct atau incorrect? Correct. Correct. Subjeknya mana? The assigned text. Iya, ini subjeknya the assigned text, teks yang ditandatangani. Nah, ini subjeknya. Setelahnya ini hanya keterangan yaitu for historic class. Tapi di sini kan ada tambahan subjek lagi nih, Miss. It. Ya enggak? Berarti subjeknya ada berapa ini? Nomor 6. 2. 2. Kan harusnya satu aja. Jadi kita nggak perlu menambahkan kata benda lagi. Kalau Yep. ada kata benda lagi, maka itu nanti jadi 2 subjek. Kalau mau pakai kata ganti benda itu ya mau kata, kalau misalkan kita mau bikin subjek, kita tinggal pilih aja mau pakai namanya asli dengan kata benda atau pakai penggantinya, tapi jangan di double-double. Jadi jangan kayak gini nih, the boy he. Nah, kalau pakai the boy he ya he gitu. Kalau mau pakai the syntax ya udah pakai itu, tapi jangan ganti. Ini kan pengganti berarti sebelumnya harusnya nggak ada kan, namanya pengganti, yang diganti nggak harusnya nggak ada. Kalau ada ya bukan namanya pengganti. Berarti ini nomor 6 double subject. Terus nomor 7.
The paper subject the should be employed. Correct. Correct, iya. Ini subjeknya the papers, predikatnya should be emptied. Ini kalimat pasif. Pakai to be dan verb 3. Terus nomor 8. Hmm. Don't itu predikat ya? Nah, kalau predikat ciri-cirinya tadi kan kita bisa lihat dari akhirannya, kayak misalkan berakhiran ed, terus diikuti oleh objek, setelahnya subjek, bisa diingkan, gitu kan? Down itu bisa diingkan enggak kira-kira? Enggak. Downing, ya kan? Dan kalau Tadi. sebuah predikat itu biasanya berdiri sendiri, sebelumnya enggak ada tambahan lagi. Nah, ini sebelumnya down itu kan ada kata before. Before ini preposisi sama dengan in. Nggak mungkin kan mas ada in go. Nggak mungkin kan. Misalkan downnya kita kan nggak tahu, ganti aja kata kerja yang kita tahu. Nggak ada kan in go, nggak. Nah, kalau ada preposisi sebelumnya itu pasti setelahnya ini benda, Miss. Jadi ini jadi satu menjadi keterangan. Jadi ini kata benda ini. Hmm. Nah, kalau kata kerja itu nggak ada apa-apanya seperti ini. Can be. Nah, sebelumnya nggak ada apa-apanya kan. Nah, has provided ini sebelumnya nggak ada apa-apanya. Ini kan subjek. Gitu. Berarti yang nomor 8 jawabannya bagaimana? Korek atau incorrect? Incorrect. Incorrect. Jadi ini kalimatnya hanya ada subjek yaitu departure. Setelahnya ini namanya keterangan semua. Nah, jadi kita harus menambahkan kosakata preposisi seperti ini. Nah, preposisi itu selalu diulang-ulang sama, Miss. Jadi tinggal dihafalkan saja. Terus yang nomor 9, Enggak ada subjeknya. nggak ada subjeknya. Iya, betul sekali. Oke, seperti itu. Jadi secara umum sudah paham lah. Paling tinggal satu dua saja kayak ketelitian untuk predikat, terus ketelitian untuk predikat yang enggak familiar seperti ini tadi. Cuma Tadi secara umum before diikuti apa, Mister? before diikuti kata benda. Karena before itu termasuknya juga preposisi seperti in gitu. Sebenarnya before itu bisa juga sih jadi sebuah penghubung kayak misalkan when, after itu. Tetapi syaratnya kalau before itu mau digunakan sebagai penghubung, maka setelahnya before itu harus diikuti sebuah kalimat lagi. Misalkan I go to school before I have breakfast. Nah, itu kan setelah before I have breakfast itu penghubung. Tapi Penghubung ya. setelahnya, iya, kalau setelahnya before langsung benda itu jadi keterangan. I go to school before you, kan? I go to school before him. I eat an apple before you, gitu. Kan setelahnya before langsung. Gitu. Nah, apapun itu, pokoknya setelah before itu biasanya diikuti benda bisa, diikuti kalimat lagi bisa. Nah, kalau ini kan cuma satu kata, ya pasti itu diikuti benda. Maka itu jadi keterangan saja. Nah, ada lagi, Miss? Belum ada. Belum. Oke, selanjutnya itu nanti di buku bisa dipelajari lagi ya. Selanjutnya kita belajar skill 2. Itu sebenarnya skill 2 sama sih materinya, Miss. Dengan yang tadi. Kalau di buku itu skill 2 namanya, nama topiknya adalah object of preposition kan gitu kan. Iya. Jadi itu hanya istilah saja sih, cuma istilah nama. Sebenarnya yang sedang dibahas itu adalah kata keterangan menggunakan preposisi. Aslinya itu yang sedang dibahas. Jadi prepositional phrase ini adalah istilah lain dari skill yang kedua. Kalau skill 2 itu di buku namanya object of preposition. Nah, ini slide-nya udah kelihatan kan ya? Udah. Oke, jadi untuk
pembelajaran berikutnya untuk skill 2 kita akan berkenalan dengan apa itu prepositional phrase. Yang berikutnya cara membuatnya, kegunaannya dan cara menempatkannya di dalam kalimat dan juga latihan. Nah, apa itu prepositional phrase? Jadi prepositional phrase ini itu hanya istilah untuk menyebut kata keterangan menggunakan preposisi. Nah, kata keterangan menggunakan preposisi ya diawali dari preposisi dulu. Preposisi kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya kata depan seperti in, at, on, dan lain sebagainya. Jadi untuk preposisi itu kosakatanya banyak, jadi harus dihafalkan atau ditandai kalau di buku. Nah, prepositional phrase ini itu adalah gabungan antara preposisi dengan objeknya. Jadi gabungan nanti ini in, setelahnya diikuti objek. Objek itu adalah kata benda yang berada tepat setelah preposisi tersebut. Dan perlu diingat, objeknya preposisi itu nggak boleh digunakan sebagai subjek, nggak boleh. Kenapa? Karena itu sudah satu kesatuan dengan preposisinya, agar bisa menjadi sebuah kata keterangan. Jadi nggak boleh diambil-ambil, sudah sepaket, sudah terkunci. Mau preposisinya di awal kalimat atau dimanapun, tetap setelahnya itu satu kesatuan dengan preposisinya. Misalkan in the class, on the table, for Budi. Nah, itu budinya nggak boleh kita ambil sebagai subjek nanti. Kalau misalkan for budinya di awal, tetap itu gunakan semuanya sebagai kata keterangan. Jadi kesimpulannya, prepositional phrase ini adalah kata keterangan menggunakan preposisi, cara membuatnya, kata benda, kasih preposisi sebelumnya. Misalkan ada benda, John, kasih preposisi sebelumnya, to John. Ada kata benda Jakarta, kasih preposisi in Jakarta. Itu adalah cara membuat kata keterangan menggunakan preposisi. Nah, ini adalah contoh-contohnya ini. Gitu. Fungsi prepositional phrase atau kata keterangan menggunakan preposisi untuk apa? Ya, sama tadi. Fungsinya sebagai kata keterangan atau aksesoris kalimat aja. Letaknya itu bisa dimanapun di dalam kalimat dan jumlahnya ya pastinya lebih dari satu. Di sini ada contoh, with Budi at 9 a.m. John studies English every day. Nah, ini every day-nya harusnya digabung ini. Nah, kalimat yang panjang ini itu hanya ada satu kalimat. Kalau satu kalimat itu subjeknya satu, predikatnya satu. Terus lainnya apa? Lainnya ya cuma kata keterangan aja. Kita lihat di sini ada with Budi. Ini keterangan. At 9 a.m. keterangan. Nah, ini ada kata benda baru berdiri sendiri. Ya, ini subjeknya. Belakangnya ada kata lagi ya urutan. Predikat, objek, keterangan. Gitu. Nah, ini nggak boleh. Budi jadi subjek nggak boleh. Karena sudah satu dengan with-nya. Catatan, objeknya preposisi tidak bisa dijadikan subjek kalimat. Itu ya. For student must bring all required books. Nah, ini kalimatnya masih kurang lengkap. Predikatnya must bring, berarti sebelumnya harus ada subjek. Tapi student ini nggak bisa digunakan sebagai subjek karena dia sudah dikunci dengan for. Agar for ini bisa menjadi sebuah kata keterangan. Jadi kalau ini disatukan, kita hilangkan, maka ya subjeknya belum ada sama sekali. Jadi harus ada tambahan subjek di sini. For student, baru ada kasih subjek itu. Nah, dan sebuah objeknya preposisi itu biasanya satu kata benda. Kalau ada dua kata benda seperti ini, maka kata benda yang kedua itu yang biasanya jadi subjeknya. Kata benda biasanya diawali oleh en, dan de. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini identifikasi prepositional phrase-nya, Miss. Mana yang kata keterangan preposisi. Saya contohkan nomor 1 ya. He walked into the kitchen. Nah, ini ada kalimat. Nah, keterangannya itu into the kitchen. Terus yang kedua, silakan cari prepositional phrase-nya atau keterangannya. In danger. Iya, terus? In the rock sea. Iya.
Iya, itu. Masnya ada satu lagi nih, Miss. For a few minutes. Iya. Jadi ini adalah keterangan pakai preposisi. Terus nomor 3. In a sentence. Iya, ini yang berikutnya adalah in a sentence. Betul. Tapi ada lagi nih, ini between a noun or pronoun and another word. Ini preposisi between. Terus yang nomor 4. On time. Iya, on time. Nomor 5. To. Ya, In to grammar. a preposition in grammar. In Iya, grammar. iya. Jadi di sini ada 2 ya, in grammar sama to a preposition sampai ke belakang. Terus selanjutnya nomor 6. Of of a sentence itu. Iya, Of one sama preposition and the object ya sampai sini. and the object. Iya, betul sekali. Jadi ada 2 di sini. Terus nomor 7. The object of a prepositional. Kalau untuk objek ini subjek. Oh, Kalau yang subject ya, yang of ini. a Nah, preposition. iya. Ya ini cuma satu sih. Of a prepositional phrase. Ini yang jadi keterangannya. Terus nomor 8. To. Iya, ini to enhance our understanding. Ini sebenarnya memang menggunakan preposisi. Ini juga nanti bisa digunakan jadi objek atau keterangan. Cuma ini namanya adalah to infinitive karena setelah to diganti verb 1. Jadi kalau untuk to ini tambahan ya. Kalau to itu bisa langsung diikuti kata benda, misalkan to Budi. Atau bisa diikuti kata kerja to go. Tapi tetap itu bukanlah predikat. Misalkan ada kata kerja setelah to. Anggap aja itu cuma keterangan atau objek gitu. Nah, ini yang jadi prepositional phrase-nya adalah about the noun. Nah, ini cuma keterangan juga boleh. Gitu ya. Oke, selesai ini Miss untuk yang skill 2. Mungkin ada pertanyaan. Yang agak mengecoh yang itu misal satu terus kayak kata benda itu kan, nah itu kadang mengecoh, jadi berpikirnya Nah, terus langsung pikirnya kan bisa langsung pop, ternyata itu posisi jadi satu kan, jadi perlu subjek lagi. iya, Yang berposisi di depan itu. iya sih kalau misalkan eh, untuk prepositional phrase itu kan memang itu hanya nama lain sih dari kata keterangan. Jadi apapun nanti preposisi yang digunakan, tempatnya dimanapun, ya itu harus kita satukan dengan kata benda di belakangnya. Dan jangan jangan diubah-ubah lagi, itu udah tandai aja itu keterangan gitu. Gitu sih. Oke, terus selanjutnya ini satu lagi. Ini saya ada kelasnya jam 7, jam ini 45 ini Miss. Ini untuk Miss siapa? Miss Mala kan nanti ada review ya, untuk review materi skill 1 sampai dengan skill 6. Nah, kalau Miss Alfiah itu mau ikut materinya atau mau ngerjakan soal yang belum itu tadi kan ada skill 1 yang di buku belum, skill 2 juga belum. Kalau misalkan mau mengerjakan itu boleh, mau ikut kelas review juga boleh sih. Kalau kelas review itu nanti jawab-jawab soal itu dari review skill 1 sampai skill 6. Kerjain aja dulu aja. Gimana, Miss? Kerjain dulu aja. Iya, boleh.
Nah, nanti kalau misal mau stay di sini boleh sih, silahkan, nggak masalah. Mau leave dulu juga boleh. Dulu saya harus ngerjain dulu. Ya, ya, silahkan. Ya. Ini untuk recordingnya saya stop dulu, Miss.